Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Faisal Tafa dengan NIM 240301 508 kelas 4B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan teknik 71 after UTS pada mata kuliah praktikum pemrograman berbasis objek. Pada tugas ini saya akan membuat 5 program sederhana menggunakan bahasa Python. Program-program tersebut terdiri dari program toko pangan kucing, toko kelontong, peminjaman buku, pendaftaran karang taruna, dan kalkulator sederhana. Kita langsung saja ke program yang pertama, yaitu program sederhana toko pakan kucing. Jadi pada program ini saya membuat daftar produk pakan kucing menggunakan struktur data dictionary. Di dalam dictionary terdapat beberapa produk seperti Royal Canin, Whiskas, Propline, Celigit, dan Neo, serta harga per kilogramnya. Program akan menampilkan daftar produk, lalu pengguna diminta memasukkan nama produk yang ingin dibeli. Setelah itu pengguna memasukkan yang berat yang ingin dibeli. Program kemudian menghitung total harga berdasarkan harga produk dikalikan berat pembelian. Program ini juga memiliki validasi sederhana. Misalnya jika produk tidak tersedia atau berat yang dimasukkan tidak valid, maka program akan memberikan pesan error. Ini kita langsung ke contoh saja. Kita rancang programnya. Misalkan sini masukkan nama program yang ingin dibeli. Misalkan saya membeli Whiskas. Sabar. Nah, misalkan saya ingin membeli Whiskas. Nah, di sini coba saya masukkan berat, misalkan karena di sini maksimum beratnya itu harus lebih dari 0,0, jadi kita coba yang masukkan yang valid dulu 1 gram. Nah, nanti akan 30 dikali 1 gram itu 30.000. Misalkan saya ingin buat lagi Royal Canin. Terus saya masukkan berat 0,5. Nah, dia akan dicarikan dengan harga 0,5. Nah, kita coba masukkan yang tidak validnya. Kita beli Neo, kita masukkan berat misalkan minus 1 gitu, dan dia nggak bisa karena berat harus lebih dari 0. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada itu program kedua adalah program sederhana toko kelontong. Program ini juga menggunakan dictionary untuk menemukan daftar produk dan harga. Produk yang tersedia di antara lain ada beras 1 kilo, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilo, kopi saset, teh 25 pieces, suhu UHT 250 ml, sabun putih 1 paket. Berbeda dengan program pertama, program toko kelontong ini menggunakan konsep keranjang belanja. Jadi pengguna dapat menggunakan konsep keranjang belanja pengguna dapat masukkan lebih dari 1 produk. Kemudian program akan menyimpan jumlah pembelian setiap produk ke dalam dictionary keranjang. Jika pengguna mengetik selesai, maka program menampilkan rincian belanja dan total pembayaran. Program ini berguna untuk memahami penggunaan pengulangan atau loop, dictionary, input data, validasi jumlah, dan perhitungan selesai. Dan perhitungan seksional. Misalkan kita coba lagi misalkan kita coba untuk namakan nama program beras 1 kilo. Nah, kita masukkan jumlah membeli misalkan 3. Jadi di sini dia masuk ke keranjang. Jika kita ingin selesai, bisa selesai. Jika tidak bisa melakukan nama program lagi. Misalkan kita ingin selesai terlebih dahulu,
barang lebih dari satu kan kita sorry, yang kita tulis beras 1 kilo, kita beli 3 lagi, kita masukkan kopi saset yang 5 dan sabun cuci. Ini harus pas tulisannya karena ini masih belum mendukung pemilihan secara angka. Dan kalau beli 3 lagi, nah kita harus selesai, dan dia bakal menampilkan semua yang sudah kita masukkan di dalam keranjang seperti itu, dan akan dijumlahkan total pembayarannya seperti itu. Nah, selanjutnya pada program ketiga itu adalah program sederhana peminjaman buku. Jadi pada program ini saya membuat sistem sederhana untuk meminjam dan mengembalikan buku. Data buku disimpan dalam dictionary dengan judul buku sebagai key dan status buku sebagai value. Jika buku masih tersedia, status adalah tersedia. Jika sudah dipinjam, statusnya berubah menjadi nama peminjam. Program ini memiliki menu utama, yaitu peminjam buku, kembalikan buku, tampilkan semua buku, dan keluar. Pada bagian ini terdapat fungsi pinjam dan kembali yang digunakan untuk memisahkan logika program agar lebih rapi. Program ini menuntut bagaimana data dapat diperbarui berdasarkan aksi pengguna. Misalkan kita coba run program sekali lagi. Nah, misalnya kita pilih menu pinjam buku. Kita masukkan dulu buku, menggunakan 4. Nah, pinjam. Nah, kita tampilkan semua buku. Nah, dia bakal berubah yang tadi tersedia menjadi nama pinjam. Misalkan kita coba kita pinjam buku lagi, bukunya The Great Gatsby. Nah, pinjam misalkan Ronaldo. Nah, jika kita tampilkan semua buku, dia bakal menemukan The Great Gatsby itu ada di Ronaldo, bukan tersedia. Tapi jika kita ingin kembalikan, akan masukkan salah 184. Nah, jika kita tampilkan, jika kita jika kita tampilkan semua buku, dia bakal tersedia lagi seperti itu. Bisa The Great Gatsby yang dipinjam oleh Ronaldo, dan kita keluar itu akan selesai seperti itu. Selanjutnya itu pada program keempat itu adalah program sederhana pendaftaran Karang Taruna. Program ini digunakan untuk melakukan input data pendaftaran anggota. Data yang dimasukkan meliputi nama lengkap, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Program ini memiliki beberapa variasi, misalnya nama tidak boleh kosong, umur harus antara 5 sampai 30 tahun, jenis kelamin harus berupa L atau P, laki-laki atau perempuan, alamat tidak boleh kosong. Setelah semua data valid, program akan menampilkan kembali data pendaftaran dan memberikan pesan bahwa pendaftaran berhasil. Program ini melatih penggunaan input, pencabangan, pengulangan validasi, dan penanganan error sederhana. Coba run programnya. Misalnya kita nama lengkap dan status, umur misalnya kita yang valid terlebih dahulu, jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta, pertanyaan Bogor, nomor telepon kita masukkan nah, dia bakal pendaftaran berhasil, selamat bergabung dengan Karang Taruna. Tetapi jika yang kita tulisnya
umur, misalkan kita tadi kan umur itu harus di antara 15 sampai 30 tahun. Misalnya kita umur 13 tahun itu nggak bisa karena umur harus di antara tahun. Jadi programnya berjalan, kita boleh masukkan. Misalkan kita umurnya kita masukkan kan 20, terus tulisnya kan tulisnya pusing, nggak bisa, input tidak valid, jadi harus masukkan ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Dan terakhir pada program kelima adalah program sederhana kalkulator. Jadi program ini dapat melakukan operasi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama, pengguna diminta untuk melakukan operasi dengan format angka operator angka, contohnya 10 ditambah 5. Program kemudian memisahkan input menggunakan split. Lalu membaca angka pertama operator dan angka kedua. Jika operator valid, program akan menghitung hasil. Program ini juga menangani pembagian dengan 0 agar tidak terjadi error. Selain itu, pengguna dapat mengexit untuk keluar dari program. Program ini berguna untuk memahami percabangan, perulangan, konversi ke data, dan exception handling seperti barang. Nah, kalkulator sederhana. Misalnya kita masukkan, jadi sini harus langsung misalkan 20 ditambah 5, hasilnya 25. Misalnya 40 dikurang 50, hasilnya minus 10. 30 dibagi 7, jangan, yang bisa itu dibagi 6, dibagi 5 itu 6. Lalu terakhir itu ada 9 dikali 3, itu adalah 27, seperti itu. Nah, jika kita tulis exit, akan keluar dari program kalkulator. Jadi, dari kelima program tersebut dapat disimpulkan bahwa Python dapat digunakan untuk membuat program sederhana yang interaktif dan mudah dipahami. Konsep yang digunakan dalam tugas ini meliputi penggunaan variabel, input dan output, dictionary, percabangan, perulangan, fungsi, validasi data, dan penanganan error. Walaupun program-program ini masih sederhana, konsep dasarnya sangat penting untuk memahami program yang lebih kompleks termasuk pemrograman orientasi objek. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.